Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Miftahul Arif, nomor absen 2018 01301056. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 untuk materi pertama, yaitu valve. Eh, Valve pada sistem hidrolik berfungsi untuk mengatur pressure, mengatur flow, serta mengatur arah. Pressure control valve. Pressure control valve digunakan untuk mengatur tekanan di dalam sebuah sistem. Contoh valve ini antara lain relay valve, sequence valve, kemudian pressure reducing valve, pressure differential valve, dan unloading valve. Yang pertama relay valve. Relay valve menjaga tekanan pada batasan yang sudah ditentukan dengan mengalirkan tekanan lebih ke tampungan lain yang akan dialirkan ke reservoir utama. Maksudnya dialirkan ke sini jika tampung jika alirannya lebih. Ini posisi relay valve tertutup, ini posisi relay valve terbuka, dan ini posisi relay valve saat bisa di-adjust atau diatur. Yang kedua, sequence valve. Sequence valve dipakai saat dua sirkuit disuplai dari satu pompa dan ada sirkuit yang diprioritaskan. Di gambar ini gambar sequence valve. Ini gambar sequence valve saat posisi katupnya terbuka, dan ini simbol ISO dari sequence valve. Close position sequence valve. Close position sequence valve memblock up oil flow ke sirkuit 2 sampai sirkuit 1 penuh. Pada saat pompa mengisi sirkuit 1 dan sequence valve, maka tekanan cairan akan mulai naik. Jadi pada saat tertutup, dia menutup sirkuit 1 sampai penuh dulu, baru masuk ke sirkuit 2. Yang ketiga, pressure reducing valve. Pressure reducing valve menghasilkan sistem tekanan yang berlainan yang disuplai oleh pompa yang sama. Tekanan maksimal yang ada di dalam sistem dijaga oleh sebuah relay valve. Pressure reducing valve dipasang dalam kondisi terbuka. Di sini gambar kondisi operasi normal, dan di sini simbol ISO dari pressure reducing valve. Kemudian yang keempat, pressure differential valve. Valve ini berfungsi menjaga perbedaan tekanan yang tetap antara dua sirkuit pada saat startup, dan jika tekanan di primary sirkuit kurang dari 50 psi, spring force akan menjaga valve spool ke kanan sehingga aliran ke secondary sirkuit akan ditutup. Ini adalah gambar dari pressure differential valve. Di sini ada gambar saat kondisi normal pada pressure differential valve. Dan ini simbol ISO dari pressure differential valve. Materi selanjutnya yaitu ISO simbol. Tujuan dari digunakannya grafik simbol adalah untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh dari fluid power system. Teknik ini bertujuan untuk standarisasi dengan memakai simbol-simbol, suatu cara untuk mendapatkan pengertian yang lebih mudah dalam cara menerangkan komponen dari fluid power system. Hal ini dilakukan dengan menggunakan basic simbol geometri seperti lingkaran, bujur sangkar, persegi panjang, segitiga, bujur, panah, garis, titik, dan tanda silang.
Grafik simbol digunakan untuk menggambarkan fluid power system dengan memecah komponen dalam bentuk berikut ini, yaitu yang pertama konduktor, yang kedua menyimpan energi dan menyimpan fluid, yang ketiga fluid conditioner atau pengkondisi cairan, yang keempat linear device, yang kelima kontrol yang terdiri dari manual, electrical springs, dan lain-lain. Yang keenam rotary device, instrumen dan aksesoris, yang terakhir valve atau katup. Fluid power system merupakan sistem penggunaan fluida bertekanan untuk mentransferkan atau mengkontrol power dalam sebuah rangkaian tertutup. 1. Ruang lingkup pada dan tujuan. Standar ini menampilkan sebuah sistem grafik simbol untuk fluid power diagram. Bentuk dasar dari simbol antara lain lingkaran, segitiga, kotak, busur, garis, titik, persegi panjang, panah, silang. Standar ini memperlihatkan suatu basic simbol, menerangkan prinsip, dan menggambarkan gabungan dari simbol yang sedang ditampilkan. 2. Aturan-aturan simbol. Simbol memperlihatkan sambungan-sambungan, tempat aliran, dan fungsi dari komponen. Simbol tidak menunjukkan konstruksi, juga tidak menunjukkan nilai seperti pressure, flow rate, dan setting komponen lainnya. Simbol tidak menunjukkan lokasi dari sebuah port. Simbol bisa diputar, dibalik tanpa merubah arti, kecuali garis untuk reservoir, vented manifold, akumulator, dan receiver. Simbol garis di sini ada beberapa contoh dari simbol garis, yaitu solid line seperti ini, line, dot line, center line, instrument line, cross line, lines joining. Basic simbol untuk bentuk bisa terlihat dalam beberapa ukuran. Ukuran tersebut bervariasi untuk memperjelas suatu kasus, antara lain lingkaran dan setengah lingkaran, lingkaran besar dan kecil. Bisa digunakan untuk menyatakan bahwa satu komponen merupakan komponen utama atau main, dan komponen yang lain merupakan pelengkap. Segitiga, panah, bujur sangkar. Seperti gambar ini. Panah yang melewati sebuah simbol dengan kemiringan 45 derajat menunjukkan bahwa komponen tersebut bisa di-adjust atau variabel. Intinya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Panah dengan posisi paralel pada sisi sebuah simbol berada di dalam simbol, menunjukkan komponen tersebut merupakan pressure compensate. Ini merupakan contoh dari simbol termometer. Dan ini simbol ISO dari rotating shaft. Materi selanjutnya yaitu load sensing atau pressure compensated. Ini merupakan diagram dari basic system, terdiri dari tank, engine, displacement pump, pressure gauge, open center control valve, cylinder load. Basic system terdiri dari reservoir atau tank, fixed displacement pump, pressure tap, open center, dan juga double acting hydraulic cylinder. Pada sistem open center, aliran oli mengalir menuju kontrol valve setiap saat, apakah langsung ke tangki atau ke silinder. Volume oil flow yang besar dan konstan dapat menghasilkan panas. Apabila dalam restriction, panas dapat mengurangi umur komponen. Dengan memakai kontrol valve yang besar, dapat meminimalkan restriction, dan demikian juga dengan memakai cooler dapat mengurangi efek panas yang muncul. Namun hal ini tidak praktis dan mahal, serta komponennya juga terlalu besar apabila dipasang pada mesin. Di sini ada diagram relief valve yang terdiri dari tank, engine,
fixed displacement pump, main relief valve, pressure gauge, open center control valve, silinder, dan juga load atau beban. Relief valve dengan sistem yang sederhana seperti gambar sebelumnya dapat dihasilkan baik system pressure, yaitu pada saat silinder rod full extend atau full retract, ataupun pada saat silinder mendapat beban. Di sini ada diagram flow force atau gaya aliran dari supply menuju workport. Sticky biasanya disebabkan oleh gaya aliran atau flow force. Flow force adalah gaya yang bekerja pada kontrol spool. Hal ini diasumsikan dengan kecenderungan gaya untuk tetap mempertahankan pool pada posisi terbuka selama ada flow yang melewati orifice yang dibuat oleh besar kecilnya bukaan spool. Di sini ada diagram bearing spring. Hydraulic control valve sangat bermanfaat apabila kontrol spoolnya dapat kembali ke posisi semula secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan pegas di bawah spool atau kumparan untuk menutup orifice pada saat operator melepaskan lever. Semakin besar flow atau sistem pressure, maka akan semakin besar flow force, dan semakin berat centering spring berusaha mengembalikan spool ke posisi semula. Efeknya, kontrol lever menjadi agak berat sehingga menyebabkan operator cepat lelah. Di sini ada diagram atau gambar pressure compensation closed center system. Closed center system mengurangi permasalahan kelelahan tersebut ditambahkan pressure reduction valve yang berfungsi mengatur jumlah aliran. Di sini ada gambar atau diagram load sensing atau closed center system. Load sensing atau closed center system yaitu sistem kontrol yang menjaga pressure supply atau sebuah pompa pada nilai tetap di atas nilai sistem pressure tertinggi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.